kita akhirnya seringkali terpuruk. Seringkali kita patah. Ini yang harus kita lakukan. Be faithful. Be faithful. Percayalah. Dan kita bisa menjadi pribadi yang percaya kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Ingat, jangan sampai kepercayaan itu adalah menjadi semata-mata usaha saya. Tidak. Ingat para rasul. Para rasul pun sering berkata, Tuhan tambahkanlah imanku. Itu lihat. Bahkan Yesus pun sebelum mengutus para rasul, Yesus berkata, tinggallah, berdoalah, aku akan mengutus roh penghibur, roh penolong padamu. Jadi Yesus tahu para rasul tidak akan pernah mungkin mampu menjadi pribadi yang mewartakan Tuhan, mampu menghadapi ketakutan, kalau tidak ada Roh Kudus menyertai mereka. Ini penting saudara-saudara bagi kita, bagi saya dan Anda untuk selalu melibatkan kuasa pertolongan Tuhan. Kenapa kok bisa sampai seperti itu, Romo? Dia mengerti, dia peduli. Karena Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Edan enggak? Itu Allah kita. Jadi Allah tuh lebih saya Eko tahu tentang Eko tahu, tetapi Allah lebih tahu tentang Eko daripada Eko tahu tentang Eko. Allah sudah tahu sampai mana. Saya baru tahu besok sebulan, 2 bulan, 3 bulan acara saya apa. Rencana saya apa. Baru tahu itu doang. Tetapi Allah sudah tahu sampai kekekalan. Saudaraku yang terkasih, di sini sekali lagi penting bahwa kita menjadi pribadi yang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang dibimbing oleh Roh. Ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang hidup dibimbing oleh Roh Kudus? Pertama, kita hanya bisa menjadi pribadi yang dibimbing oleh Roh Kudus kalau kita hidupnya berani membebaskan dari dorongan-dorongan duniawi. Ke mana? Mengarah pada sesuatu yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Jadi bukan berarti bahwa saya tidak boleh lapar lagi, Pastor. Saya tidak boleh punya keinginan untuk makan lagi, Pastor. Oh boleh. Nanti William kalau tidak boleh makan lagi, makin mengecil ya William tubuhnya gitu. Tidak, boleh tetap gitu. Tetapi bagaimana makan ini? Tadinya makan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan saya. Saya selalu cari yang hauce sencingping gitu ya. Tapi bagaimana sekarang saya berani untuk menahan diri. Melakukan sesuatu yang lebih untuk yang lebih baik, lebih mulia, yang lebih berkenan kepada Allah. Contohnya, saya karena kerja, saya dapat rezeki dari Tuhan 10 misalnya. Saya dapat rezeki 10 dari Tuhan. Saya berpikir 5 saja sudah cukup kok. Saya dengan 5 cukup. Saya nanti bisa akan ada berkat lagi. Nah 5 ini saya berikan kepada orang lain. Nih, kamu saya kasih, terima ya, makan ya, habiskan ya. Saya 5 saja sudah cukup kok. Ini. Jadi orang itu tahu, sadar bahwa saya punya keinginan daging, betul. Tapi pada saat keinginan daging itu saya tahu batas, saya berikan kepada orang lain, biar mereka lebih bisa menikmati. Di situ manusia menjadi manusia yang dalam bahasa Ignatius, ugahari. Di situ manusia menjadi pribadi yang lepas bebas.
Nah, kalau orang yang bisa seperti ini, jadi orang yang seperti ini pasti orientasinya bukan ingin mengumpulkan segala-galanya, gitu ya. Kan ada orang tuh yang orientasinya, Romo, saya kerja akan keras. Nanti kalau kerja saya akan nabung. Setelah nabung saya akan pergi jalan-jalan ke Iceland. Gitu. Saya mau ke Iceland, ke sana mau menikmati es, mau berenang dengan beruang dan lumba-lumba dan ikan duyung gitu ya. Oke, oke. Orang boleh punya mimpi, punya keinginan. Tetapi lihat, kalau orang yang seperti ini akhirnya apa? Akhirnya dia hanya akan dipenuhi oleh nafsu-nafsu keserakahan dan serba kekurangan. Jadi orang seperti ini sulit dibimbing Roh Kudus. Bukan tidak bisa ya, saya tidak mau mengatakan tidak bisa. Karena Roh Kudus itu kan bisa melakukan apapun. Roh Kudus itu lebih besar daripada pola kita. Tetapi saya hanya mau mengatakan, memang Roh Kudus itu bisa melakukan apapun. Tapi tolong dong, buat dipermudah Roh Kudus itu menolongnya. Contoh kan, ada orang, Romo, saat masa pandemi ini saya percaya pada kuasa Tuhan. Saya percaya pada pertolongan Tuhan. Lalu dia pergi kemana-mana nggak pakai masker. Nah, itu kan berarti memberatkan Tuhan, toh. Itu kan berarti kan kurang ajar gitu kepada Tuhan. Dia mencobai Tuhan Allah namanya. Nih saya sudah percaya kepada Tuhan, COVID nggak akan kena. Modar sebentar kemudian gitu ya. Saya pernah cerita kemarin ini kejadian lucu. Saya punya teman, saya waktu awal-awal COVID kan saya divaksin di Bandung, saya tidak di Jakarta divaksinnya karena tidak diterima waktu itu. Saya bukan KTP Jakarta, saya KTP Bandung. Saya harus lari ke Bandung. Lalu saya telepon teman saya, kamu udah divaksin belum? Vaksin itu hanya untuk orang yang nggak beriman, kata gitu. Kurang ajar, kata saya itu. Kenapa kayak gitu? Iya, orang kena COVID itu karena orang itu kurang beriman, kurang bersatu dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? 2 minggu kemudian orang itu kena COVID. Lalu saya mendoakan dia lewat video call sambil tertawa-tawa. Rasa no, kata saya. Rasa no. Lalu dia sambil menggapungnya. Doain saya dong, doain Romo, kata saya itu. Lalu saya mengatakan, mau doa mati atau doa hidup lagi, kata saya itu. Lalu dia mengatakan, hidup lagi, hidup lagi. Gitu. Lalu saya doakan syukur pada Allah hidup lagi dia. Itu satu-satunya doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Biasanya bablas setelah didoakan oleh saya gitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu saya mengatakan, gimana loh, saya tidak mau ampun kepada Tuhan. Nah itu, apa yang saya mau katakan? Kalau kita berbicara dengan Tuhan, kalau kita mohon karya Tuhan, buatlah supaya Tuhan itu mudah bekerja dalam diri kita. Jadi itu tadi, kalau orang itu menjadi orang yang ugahari, lebih punya pola pandang, pola pikir kepada yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah, maka Roh Kudus itu lebih mudah menuntun. Roh Kudus itu lebih mudah memenuhi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita mudah dituntun oleh Roh Kudus? Pertama, yang kedua adalah kita harus sadar. Kita harus mengerti bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti apapun itu peristiwanya, selalu dipakai sebagai jalan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Seperti apapun peristiwanya. Ingat dalam Injil Yohanes, pada saat para rasul bertanya tentang seorang anak yang lahir buta. Lalu rasul berkata, Guru, salah siapa dia lahir buta? Salah orang tuanya atau dosa dia sendiri? Dan Yesus berkata, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa orang itu. Tetapi Tuhan akan melakukan karya besar melalui penderitaannya. Ini lihat. Jadi
Kedua, kita harus ubah pola pikir kita. Kita harus ubah pola kepercayaan kita. Bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan itu adalah jalan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Maka Bapak Paus bagus sekali di dalam pesan kepada orang tua. Dia mengatakan bahwa masa pandemi ini adalah masa pencobaan. Dan di dalam masa pencobaan ini nanti akan kelihatan setelah pandemi ini. Apakah kita menjadi pribadi yang lebih beriman atau menjadi pribadi yang hancur imannya? Jadi Bapak Paus menyarankan jangan sampai berpikir bahwa karena pandemi ini saya jadi tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Kalau orang melihat masa pandemi dengan kata saya tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa itu, maka dia melihat bahwa pandemi ini adalah kutukan. Tetapi kalau orang bisa melihat masa pandemi ini adalah masa di mana saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Masa pandemi ini akhirnya menjadi masa bagi saya untuk semakin banyak mendengarkan puji-pujian. Makin meningkatkan pengetahuan iman kekatolikan saya. Saya makin punya banyak waktu untuk mendengarkan pengetahuan Katolik di mana-mana YouTube banyak. Tapi jangan seperti ini, ada ibu-ibu berkata, Romo, karena pandemi ini saya dapat dapat berkat dari Tuhan. Apa berkatnya ibu? Saya setiap hari bisa nonton drakor beberapa seri, Romo. Itu sih kampret kata saya itu. Jadi perhatikan di sini, kita harus tahu untuk yang lebih baik, untuk yang lebih mulia. Jadi yang kedua adalah ubah konsep kepercayaan kita.